Shalom dan selamat pagi, selamat menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Yeremia 26 ayat 1 sampai 15 dan nantinya saya akan membaca hanya ayat 12 sampai 15. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur padamu pada pagi ini. Terima kasih untuk penyertaan kasih dan anugerah-Mu dalam peristirahatan kami semalam dalam lindungan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan melalui hari baru. Pagi hari ini mengawali perjalanan hidup kami mau mendengar sabda Tuhan menjadi pedoman bagi kami, menjadi pegangan bagi kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabda ya Tuhan, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yeremia 26 ayat 1 sampai 15 dan saya akan membaca hanya ayat 12 sampai 15 firman Tuhan. Tetapi Yeremia berkata kepada semua pemuka dan seluruh rakyat, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang bait dan kota ini dengan perkataan yang telah kamu dengar itu. Sekarang perbaikilah tingkah laku serta perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu supaya Tuhan menyesal atas malapetaka yang dikatakannya terhadap kamu. Sedangkan aku ini, sesungguhnya aku dalam tanganmu. Lakukanlah atasku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya saja ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Amin. Tema kita hari ini, Tuhan benar-benar mengutus aku. Manasa Nasuana Apua. Jemaat Tuhan, mayoritas orang lebih suka mendengarkan berita yang menyenangkan dan menyejukkan hati. Kita akan sangat terganggu ketika mendengarkan berita yang menyakitkan dan menakutkan. Apalagi ketika begitu berita tersebut menyangkut hukuman yang akan kita terima. Mungkin kita akan merasa marah dan tidak terima atas berita yang disampaikan tersebut. Kita bisa saja membenci, bahkan menolak orang yang menyampaikannya. Demikianlah pula dialami oleh Yeremia dalam bacaan kita saat ini. Ia diutus Tuhan untuk menyampaikan berita yang mengagetkan dan menggemparkan umat Yehuda. Berita tersebut mengenai hukuman yang akan didatangkan Tuhan bagi mereka. Bahkan dengan berani Yeremia menyebut mereka akan dimusnahkan dan kota mereka akan seperti Silo. Nubuatan akan kehancuran ini membuat para imam, para nabi, dan seluruh rakyat marah dan menangkap Yeremia. Mereka semua hendak membunuh Yeremia karena mereka tidak terima dengan nubuat yang disampaikannya. Namun dalam keadaan tersebut, Yeremia tidak gentar. Ia menegaskan bahwa Tuhan benar-benar mengutus aku, ayat 15. Ungkapan ini hendak menegaskan komitmen Yeremia untuk menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan, sebab dirinya hanyalah utusan. Dengan pernyataan Yeremia ini, maka para pemuka kemudian menyatakan bahwa ia tidak layak dihukum karena Yeremia benar-benar utusan Allah yang menyampaikan nubuatan. Jemaat terkasih Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran, kekuatan kita terletak pada Tuhan yang benar-benar mengutus kita. Sekalipun harus menghadapi ancaman seperti Yeremia, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan senantiasa menolong dan melepaskan kita. Karena itu mari kita tetap setia menyampaikan kebenaran Tuhan, karena Tuhan benar-benar mengutus kita. Amin.
Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah atas anugerah-Mu, lawatan-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih kami menikmati perjumpaan Allah melalui waktu teduh pagi ini. Ampuni setiap dosa kami Bapa, dan jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan pedoman bagi kami, meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Dan sungguh-sungguh kami benar-benar sadar dan mengakui kami adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk terus menyatakan dan menyuarakan kebenaran Tuhan dimanapun dan kapanpun. Siara kami hari ini Tuhan, kami mau lanjutkan. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha pelayanan aktivitas kami, dan juga tanggung jawab perjalanan kami. Kami mohon lindungan kasih dari Tuhan. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami di negeri ini. Peliharakan mereka semua ya Bapa. Dan biarlah mereka terus menikmati anugerah kasih Tuhan, bahkan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang aman, tentram, dan kondusif. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, dalam bangku pendidikan, kuliah, mencari pekerjaan. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu. Berkati orang tua kami, opa dan oma. Sehatkan mereka selalu. Bimbinglah kami hari ini. Bingkai hidup kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dan terimalah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus memberikan pengampunan bagi kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.